Salam jumpa sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik yang istimewa. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani dan berkah dalem. Kita berjumpa dalam program Mutiara Iman Katolik yang hadir setiap bulan di minggu pertama. Dan hari ini tanggal 7 Maret 2021, minggu pertama dalam bulan, bertepatan dengan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Kalau kita hitung sejak tanggal 17 Februari, hari Rabu Abu atau awal masa Prapaskah, hari ini adalah hari yang ke-19 atau kurang lebihnya separuh dari perjalanan kita menuju perayaan Paskah yang kita siapkan dengan masa Prapaskah lebih kurang 40 hari sebagai masa pantang dan puasa, masa tobat dan masa untuk olah rohani. Hari ini Minggu Prapaskah yang ketiga, kita akan merenungkan 3 bacaan. Butir-butir perenungan dari bacaan ini semoga dapat memperkaya kita untuk menapaki dan melanjutkan usaha taubat kita. Tema Mutiara Iman Katolik hari ini adalah memurnikan hati, menyucikan diri. Mari kita mencoba untuk menelaah dan menalaminya dari bacaan-bacaan Ekaristi atau bacaan liturgi yang disediakan di hari Minggu Prapaskah ketiga ini. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Isinya adalah Musa menerima 10 perintah Allah dari Tuhan atau dari Yahweh, atau tentang 10 perintah Allah yang wajib dan harus ditaati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tentu sahabat-sahabat semua tahu dari isi ke-10 perintah Allah itu. Tetapi kalau kita bagi, ada 2 bagian besar, 2 bagian pokok. 3 perintah yang pertama itu lebih mengatur hubungan manusia dengan Allah, atau memiliki dimensi rohani, dimensi yang mengajak kita untuk menata kehidupan kita atas bimbingan Allah. Dan peraturan atau hukum yang keempat hingga ke-10 memiliki dimensi cirinya ada dimensi sosial, mengatur antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. 3 perintah utama mengatakan bahwa sebagai manusia wajib dan harus mengasihi Allah lebih dari segala yang lain. Karena apa? Karena orang Israel memang diselamatkan oleh Allah. Kalau kita ingat peristiwa penyeberangan Laut Merah, bangsa Israel yang menjadi bangsa budak di Mesir diselamatkan oleh Yahweh melalui Musa sehingga mereka menjadi umat-Nya. Karena umat Israel menjadi umat Allah, maka ia harus mengasihi Allah lebih dari segalanya. Sekali lagi, karena Allah telah mengasihinya lebih juga dari segala-galanya. Dikatakan juga kita harus menyebut nama Tuhan dengan hormat dan harus menguduskan hari Tuhan. Maka di dalam tradisi Yahudi ada yang namanya hari Sabat. Hari di mana manusia mengarahkan diri kepada Allah sebagai wujud syukur, sebagai wujud bakti atas kasih Allah yang luar biasa. Dan perintah yang keempat dikatakan harus menghormati ayah ibumu atau orang tua, dan hingga perintah yang ke-10 mengatur bagaimana agar orang-orang Yahudi
sungguh-sungguh mendasar hidupnya dalam hidup kebersamaan dengan baik dan dengan sesamanya, menghormati orang tua, juga menghormati milik sesamanya, maka tidak boleh untuk mencuri, menghormati harkat dan martabat hak hidup manusia, maka jangan membunuh, dan seterusnya. Maka kalau kita renungkan, sudah sejak awal mula Allah telah menyediakan segala-galanya bagi manusia, dahulu bagi umat Israel, agar bisa menghayati hidup dengan baik, seimbang untuk berbakti, mengabdi kepada Allah, tapi juga harus memiliki rasa sosial, hidup, membangun kebersamaan dengan sesamanya atas dasar hidup saling menghormati dan saling menghargai. Di dalam Injil oleh Yesus, ke-10 perintah Allah itu diringkas menjadi satu perintah utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap budimu, dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka inilah pesan keutamaan yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama hari ini. Dan jika kita sungguh menghayati ke-10 perintah Allah yang diringkas oleh Tuhan menjadi 2 perintah utama itu, disitulah kita sejatinya sedang memurnikan hati dan menguduskan diri. Bacaan yang kedua itu diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, pasal 1 ayat 22 hingga 25. Bacaan yang singkat ini memiliki satu pesan utama, bahwa Kristus yang tersalib adalah hikmat Allah yang harus diikuti dan diterima oleh jemaat Kristen. Ini berlatar belakang pada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani, yang mereka lebih condong bahwa orang-orang Yahudi dengan segala aturan-aturan ketatnya, dan juga orang-orang Yunani non-Yahudi yang berasal dari dahulu orang-orang kafir, mereka lebih mencari hikmat dalam kehidupannya. Dan Rasul Paulus menegaskan, Kristus yang tersalib yang harus diwartakan, dan inilah hikmat Allah yang melebihi segala-galanya. Maka salib yang bagi orang Yahudi merupakan batu sandungan, dan bagi orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Yunani adalah sebuah kebodohan, tetapi bagi orang Kristen pengikut Yesus adalah hikmat Allah yang harus senantiasa ada dalam sanubari. Memurnikan hati dan menyucikan diri berarti kita harus kembali kepada jalan Tuhan, dan jalan yang dipilih oleh Tuhan adalah jalan salib. Inilah yang juga kita renungkan, muara dari segala usaha tobat kita masa Prapaskah ini adalah merenungkan puncak cinta kasih Allah yang diserahkan kepada manusia dengan jalan salibnya, dengan wafatnya di kayu salib. Tetapi tunggu dulu, salib bukan menjadi akhir dari perjalanan Tuhan. Salib bukan menjadi akhir dari peziarahan umat Kristen, umat Kristiani kita semua. Setelah salib ada kebangkitan. Setelah perjuangan dan penderitaan ada kemuliaan. Dan bacaan yang terakhir atau bacaan Injil hari ini kita mendengarkan dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 25. Ayat yang cukup panjang ini diberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Dengan dituturkan dengan cerita yang sungguh mungkin membuat hati kita terhenyak, karena dikisahkan Tuhan Yesus begitu marah ketika melihat di belataran bait Allah ada banyak para pedagang maupun penukar-penukar uang.
dan Tuhan mengobrak-abrik, menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Orang-orang memang bertanya pada waktu itu, ada apa ini? Kok Tuhan seakan tidak bisa mengendalikan hatinya, meluapkan kemarahannya? Tetapi kalau mau kita renungkan, sebetulnya Tuhan tidak semata-mata meluapkan kemarahannya dan tidak suka dengan orang yang berjualan maupun di situ menjadi penukar uang, tidak sama sekali. Tetapi Tuhan melihat bahwa di dalam praktek berjualan dan menukar uang itu ada praktek ketidakadilan. Kurang lebihnya begini, orang rakyat jelata, masyarakat Yahudi yang harus beribadah, dia harus membeli hewan korban di situ. Kalau membawa dari rumah, maka dia harus menjualnya di situ. Harus membeli hewan korban yang layak dipakai sebagai persembahan atau korban bakaran dengan harga yang mahal. Demikian juga mereka harus menukarkan uang mereka dengan uang-uang yang sudah ada disediakan di bait suci dengan harga yang mahal. Disitulah intinya praktek ketidakadilan. Maka Tuhan mengatakan, jangan jadikan rumahku sebagai sarang penyamun. Jika orang melakukan tindak ketidakadilan demi keuntungan diri, disitulah sarang penyamun. Hati seperti ini yang harus disucikan. Maka Tuhan tidak hanya menyucikan pelataran bait Allah dalam arti bersih dari para pedagang atau yang berjualan, tetapi menyucikan hati agar setiap orang memiliki hati yang suci, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang tidak mendengki, hati yang tidak merugikan orang lain, apalagi menindas sesamanya. Memang Tuhan bersabda dengan kata-kata yang tentu punya makna, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Orang-orang Yahudi atau orang-orang yang punya kepentingan di situ memang bertanya, bagaimana mungkin bait Allah ini didirikan bertahun-tahun, cukup lama? Bagaimana bisa didirikan 3 hari? Memang Tuhan sedang berkiasan. 3 hari adalah tubuhnya sendiri walaupun ia ditumbangkan dengan salib. Tetapi setelah 3 hari, ia kemudian bangkit dan mulia di surga. Sahabat-sahabat Mutiara Iman Katolik dimanapun Anda berada, dari ketiga rangkaian bacaan hari ini, semoga dapat membantu kita sampai kepada permenungan. Saatnya kita memurnikan hati dan menyucikan diri. Pertama, kita semakin sadar akan kedudukan kita sebagai pribadi yang harus mengabdi Allah, berbakti kepada Allah, menguduskan dari Tuhan, menghormati Tuhan, tetapi juga harus hidup baik dengan sesamanya, punya dimensi sosial. Yang kedua, kita diajak bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan salib. Maka Rasul Paulus pun mewartakan Kristus yang tersalib itulah hikmat Allah yang melebihi dari segala-galanya. Dan yang terakhir dari bacaan Injil, sekali lagi kita diajak untuk memurnikan hati. Jangan sampai di dalam hati kita ini menjadi sarang penyamun sehingga ada kedengkian, kebencian kepada sesama. Yang harus dibangun adalah hati yang suci, hati yang tulus, hati yang menghormati, hati yang mengasihi. Masa Prapaskah 40 hari menjadi kesempatan bagi kita untuk mengasah hati kita, membersihkan hati kita dan memurnikan hati kita. Kita sudah sampai di separuh perjalanan masa pandang dan puasa ini. Semoga separuh perjalanan berikutnya akan kita tapaki dengan semangat dan niat kita untuk membersihkan hati kita dari kekotoran hidup maupun juga hawa nafsu dan lainnya bisa kita kendalikan dan kita sungguh-sungguh memiliki hati yang suci. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah yang suci yang harus kita jaga? Bukan hanya
raganya, tapi juga pikiran dan hati kita. Akhirnya semoga butir-butir permenungan ini boleh memperkaya kita semua dan juga bisa menjadi penyerta untuk mensyukuri hari ini Minggu Prapaskah yang ketiga. Saya Romo Stefanus Istoto Raharjo PR dari Gereja Santo Kristus Banyu Tumpang di Sawangan, Magelang. Selamat menapaki Minggu Prapaskah yang ketiga dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Dan jangan lupa tetap jaga sehat agar kita selalu berlimpah berkat. Berkah dalam